Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nazar Amrullah pada channel Nazar ID. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita lanjut pembahasan soal psikologi pada part yang ke-8. Sebelumnya sudah part yang ke-7. Baik teman-teman semua kita buka dengan sama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut pembahasan soal psikologi pada kesempatan kali ini. Istilah sosiologi berasal dari kata sosius dan logos yang mempunyai arti A. Sosial dan lambang, B. Masyarakat dan ilmu, C. Kawan dan ilmu, D. Keluarga dan berbicara, E. Manusia dan belajar. Nah, teman-teman semua, dua kata yang harus kita fokuskan pada kesempatan kali ini yakni kata sosius, sosius dan logos. Nah, teman-teman semua, kita perhatikan kata sosios ini adalah artinya masyarakat ataupun lebih larinya kepada kawan, teman. Jadi kalau secara luasnya masyarakat, tapi yang lebih spesifik terkait dengan sosial adalah kawan. Kemudian masalah zoologos adalah ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan pengertian ataupun makna dari dua kata ini adalah jawaban paling tepat di sini adalah C ya teman-teman semua. Kemudian kita lanjut nomor 2. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu sosiologi mempunyai tujuan dan kegunaan yang beragam. Di bawah ini, yang merupakan tujuan dan kegunaan tersebut adalah A. Hasil studi sosial terhadap kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan. B. Bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum sehingga berupa ilmu umum. C. Sosiologi merupakan abstraksi dan hari hasil observasi yang menjelaskan hubungan kasualitas untuk menghasilkan teori keilmuan. D. Sosiologi menambah pengetahuan interaktif dalam masyarakat. E. Mempersoalkan baik buruknya fakta. Enggak nih ya, non etis bahasanya kalau di dalam sosiologi. Non etis. Nah, teman-teman semua, hal yang harus teman-teman perhatikan pada soal ini adalah tujuan dan kegunaan. Tapi yang paling spesifik adalah kegunaan kira-kira apa. Berdasarkan jawaban A sampai E, maka yang paling tepat di sini itu adalah A ya teman-teman semua. Hasil studi sosial yang orang-orang gunakan, terutama siapapun itu yang memang bergelut dalam ranah sosial, entah dia jurusan apapun, terkait nggak harus tentang sosiologi, kemudian terhadap kondisi masyarakat. Nah, gini dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan. Contoh misal sekarang, kita ambil pada ranah sosiologi keluarga. Nah, pada sosiologi keluarga itu masalah yang sering terjadi itu apa? Pernikahan dini. Atau sekarang bisa disebut dengan pernikahan usia anak ya. Atau pernikahan usia anak. Kita ambil kasus di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ketika orang sudah melakukan sebuah penelitian tentang pernikahan dini ataupun pernikahan usia anak ini, maka ketika mereka mengetahui misalnya kita cari faktor penyebab atau motifnya, atau motif, maka hasil riset ataupun studi terkait dengan faktor penyebab pernikahan ini maka menjadi salah satu, oh ternyata ini loh penyebabnya, oh ternyata seperti ini loh motifnya. Itulah dasar untuk mengambil kebijakan, kira-kira kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Dan juga kemudian biasanya orang-orang yang melakukan penelitian itu memberikan solusi ataupun saran terkait dengan hasil studinya itu gitu. Jadi ini sangat bermanfaat ya teman-teman semua. Kebijakan seperti apa yang tepat untuk diambil. Nah, jadi jawaban yang nomor 2 ini teman-teman semua adalah A ya teman-teman semua ya. A. Oke. Kita lanjut. Metode yang mempelajari objek dengan menggunakan analisis peristiwa-peristiwa dari masa lampau disebut analisis ya, mempelajari objek analisis. Yang paling tepat di sini itu adalah historis ya, masa lampau, cerita masa lampau. Kemudian nomor 4 adalah cara cara menerapkan prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran guna memecahkan suatu masalah disebut dengan A. Alamiah, B. Ilmiah, C. Deduktif, D. Induktif,
fungsional. Jadi perhatikan teman-teman semua. Prinsip logis penemuan, kemudian pengesahan juga, kebenaran, guna dan sebagainya disebut. Ini yang paling disebut adalah metode ilmiah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah metode ilmiah. Kenapa metode ilmiah teman-teman semua? Biasanya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip logis, bahkan berdasarkan penemuan, kemudian hal juga pengesahan dari pihak birokrasi ataupun kampus yang mereka melakukan penelitian, baru penjelasan kebenaran. Nah, baru setelah penjelasan kebenaran itu, baru nanti akan memecahkan suatu masalah terhadap penelitian itu gitu. Ada benar, oh ternyata tidak dan sebagainya. Kemudian soal terakhir pada part yang ke-8 ini adalah teman-teman semua. Pemberian sejumlah daftar pertanyaan yang isinya telah disesuaikan dengan kepentingan penelitian merupakan metode jelas ya. A. Angket, B. Wawancara, C. Observasi komparatif, E. Jelas ya. Angket. Teman-teman memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber ataupun subjek penelitian teman-teman semua ataupun informal penelitian teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sekian part yang ke-8 pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf karena sesungguhnya suatu khilaf datang dari saya pribadi dan sesungguhnya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.